Hai anak-anakku kelas 4 semuanya, apa kabar kalian? Kita bertemu lagi ya dalam pelajaran agama. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang ke-9 dengan judul Bangsa Israel Memasuki Tanah Terjanji. Anak-anakku sekalian, tujuan dari pelajaran kita ini antara lain: 1. Memahami kisah bangsa Israel menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Kedua, makin memahami kesetiaan Allah kepada bangsa Israel melalui Yosua. Dan yang ketiga, menemukan sikap-sikap yang tepat dalam menanggapi kebaikan Allah dalam hidup kita. Baiklah, marilah kita mulai. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian pergi jauh meninggalkan rumah kalian dan kalian kangen atau rindu kepengen pulang? Pasti pernah ya. Mungkin ketika kamu pernah camping waktu pramuka, atau mungkin ada acara kamu berkunjung ke rumah saudara di mana kamu harus menginap, atau ada acara lain sehingga kamu harus meninggalkan rumahmu, apalagi ketika orang tua atau saudara-saudaramu tidak ikut dan hanya kamu dengan teman atau dengan sanak saudara yang lain menikmati kepergian itu tanpa orang-orang terdekatmu. Wah, pasti kangen banget ya, kepengen pulang. Nah, anak-anak, bangsa Israel ketika mereka berada di tanah pengasingan, di tanah yang bukan tempatnya, di tanah di mana mereka mengalami penderitaan dan perbudakan, mereka sangat amat merindukan bisa memiliki tempat yang tetap, tanah yang bisa mereka jadikan tempat tinggal. Mereka bisa hidup dengan nyaman, dengan enak, dengan bahagia. Jadi kerinduan itu amat sangat dalam bagi umat Israel pada waktu itu. Sekitar 40 tahun mereka setelah bebas dari perbudakan di negara Mesir, mereka terus berjalan menyusuri padang gurun. Wah, waktu yang sangat lama ya. Dalam perjalanan itu yang disebut dengan eksodusnya mereka ini, mereka sangat berharap pertolongan dari Tuhan supaya mereka bisa sampai tanah terjanji, tanah yang pernah dijanjikan oleh Allah sendiri. Nah, anak-anak, kisah bagaimana orang Israel, umat Israel ini sebagai sebuah bangsa yang memasuki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, bisa kalian baca-baca dalam kitab Yosua. Dan kali ini Ibu mengajak kalian untuk membuka kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai dengan 6. Nanti anak-anak silahkan kalian baca sendiri ya, buka kitab suci kalian, simak dengan baik, dibaca dengan perlahan-lahan ayat demi ayat supaya kalian semakin paham. Nah, seperti tadi yang Ibu ungkapkan bahwa mereka melakukan perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu sangat lama, 40 tahun. Dan pada saat Musa membimbing mereka memimpin perjalanan itu, Musa sudah berumur 120 tahun loh. Wah, sudah amat sangat tua. Tetapi hebatnya Musa ini berbeda dengan orang-orang yang pada masa-masa sekarang ya. Mungkin kalau sudah umur 70, 80 itu penuaan-penuaan sudah terlihat. Proses penuaan alami di mana mata mulai rabun, pendengaran berkurang dan sebagainya. Tetapi hebatnya Musa ini, matanya masih bisa melihat dengan amat sangat jelas.
badannya masih kuat dan kekar, pendengarannya masih sangat tajam. Wah, luar biasa ya. Tuhan memberikan berkat kepada Musa 120 tahun. Tetapi ketika itu Musa merasa bahwa saatnya sudah tiba bagi dia untuk menghadap Tuhan. Nah, ketika dia merasa bahwa dia sudah akan mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, maka ia mengumpulkan semua orang-orang Israel yang ia pimpin selama ini, dan Musa memberikan nasihat terakhirnya kepada mereka. Apa isi nasihat terakhir dari Musa itu? Antara lain, 1, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Ini Musa ungkapkan supaya orang-orang Israel itu tidak terjatuh dalam kehidupan yang menderita, di mana mereka dulu pernah dalam perjalanan hidup mereka memberhalakan yang lain, melupakan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Maka Musa terus-menerus mengungkapkan supaya hanya satu-satunya Allah yang pantas dikasihi dengan segenap hati. Yang kedua, nasihat Musa adalah jadikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Kita ingat bagaimana Allah memberikan 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah, atau yang kita kenal dengan dasa firman, atau juga ada yang menyebutnya Dekaloh. Yang ketiga, Musa mengatakan kepada mereka, dalam hidup kalian itu ada pilihan, yaitu kalian mau memilih kehidupan dan kesejahteraan atau kemalangan dan kematian. Hal ini Musa ungkapkan karena manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan, diberikan kehendak bebas, dibekali akal budi dan hati nurani untuk memilih. Tentu saja Allah mengarahkan manusia untuk memilih hal yang baik, hidup dan sejahtera, bukan malang dan mati. Nasihat yang keempat adalah hiduplah menurut ketetapan Tuhan, supaya diberkati menjadi bangsa yang besar dan kuat. Yang kelima, taatilah Yosua sebagai pemimpin yang akan menggantikan Musa. Inilah nasihat-nasihat dari Musa kepada orang-orang Israel. Ketika mendengarkan nasihat dari Musa, orang-orang Israel pastinya mereka terharu, mereka sedih karena mereka merasa akan kehilangan seorang pemimpin yang menjadi panutan mereka. Nah, anak-anak, setelah Musa memberikan nasihat-nasihatnya itu, Musa kemudian berpamitan kepada mereka dan Musa mendaki Gunung Nebo. Seperti yang tampak di dalam gambar, inilah penampakannya Gunung Nebo. Dari puncak gunung itulah Allah memperlihatkan kepada Musa. Allah mengatakan, itulah tanah Kanaan, tanah yang kujanjikan kepada bapa-bapa leluhur kalian, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi hai Musa, kamu tidak akan sampai ke tanah yang subur itu, tanah yang berlimpah susu dan madu. Musa ketika mendengar itu, dia melihat juga situasi keadaan tanah yang dijanjikan Tuhan. Meskipun dia tidak akan bisa menginjakkan kaki di tanah itu, tetapi dia sudah sangat amat bahagia karena ia
sudah bisa menemani orang-orang Israel hampir tiba di tempat itu. Tanah Kanaan itu sendiri, jika dilihat dari atas Gunung Nebo, ada di seberang Sungai Yordan. Seperti juga yang tampak dalam gambar itu ya. Ada di sana, jauh di sana, ada Sungai Yordan. Anak-anak, setelah Allah memperlihatkan tanah terjanji, tanah Kanaan kepada Musa, apa yang terjadi? Musa meninggal di puncak Gunung Nebo dan dimakamkan di tempat itu. Orang-orang Israel sungguh berkabung, mereka sedih, mereka menangisi kepergian Musa yang untuk selama-lamanya itu. Bahkan selama 30 hari mereka menangisi, mereka berkabung atas kepergian Musa. Hingga saat ini belum pernah ada orang dalam sejarah yang menemukan persisnya di mana letak Musa dimakamkan di atas Gunung Nebo itu. Anak-anak yang terkasih, setelah Musa meninggal, Yosua pun mengambil alih seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang sudah Musa beritakan. Yosua pun akhirnya memimpin orang-orang Israel di bawah kepemimpinan langsung dari Allah. Yosua mengajak orang-orang Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan. Dan inilah peristiwa mukjizat Tuhan terjadi lagi. Setelah mereka bisa menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau ketika keluar dari Mesir, ternyata mereka juga bisa menyeberangi Sungai Yordan. Ketika itu Yosua memerintahkan kepada para imam untuk mengangkat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu sebuah peti emas, di dalamnya berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Allah. Dan ketika itu keajaiban terjadi, ketika orang-orang Lewi itu melangkahkan kakinya, orang Lewi itu terdiri dari para imam, melangkahkan kaki di Sungai Yordan. Ajaibnya adalah air sungai itu tiba-tiba terbelah dan orang-orang Israel bisa menyeberang dengan nyaman. Begitu pula setelah mereka bisa sampai ke tepian, air pun kembali menyatu. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Mereka sempat tinggal di sebuah wilayah yang bernama Gilgal. Di situ mereka mulai menanam tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan bahan makanan. Dan ketika mereka panen untuk pertama kali, hujan mana pun berhenti. Kita tahu Tuhan selama menyertai orang-orang Israel dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan ini, mereka diberi makanan oleh Tuhan, yaitu roti mana dan burung puyuh ya. Tetapi setelah mereka memanen hasil bumi, hujan mana pun berhenti. Lalu apa yang terjadi berikutnya anak-anak? Ternyata Allah memerintahkan kepada Yosua untuk orang-orang Israel beserta dengan para imamnya untuk menduduki wilayah itu, supaya mereka juga merebut kota Yeriko, bisa mendudukinya. Dan ketika itu selama 6 hari mereka mengelilingi tembok kota Yeriko 1 hari 1 kali. Kecuali pada hari yang ke-7 Tuhan memerintahkan supaya mereka mengelilingi selama 7 kali dan mereka membunyikan sangkakala. Apa itu sangkakala? Sangkakala itu kayak trompet yang sangat besar gitu ya. Kemudian mereka bersorak-sorai. Apa yang terjadi? Sungguh sebuah keajaiban dan benar terjadi pada waktu itu.
Hanya ketika mereka membunyikan sangkakala dan bersorak-sorai, apa yang terjadi? Tembok kota Yeriko runtuh. Bayangkan, bisa roboh padahal tembok setinggi dan setebal itu ya. Akhirnya mereka bisa masuk kota Yeriko dan menduduki kota itu. Nah, anak-anak, setelah mereka akhirnya bisa sampai di tanah terjanji, tanah itu pun dibagi menjadi 11 bagian. 11 bagian ini adalah diberikan atas nama suku-suku Israel, di mana kita tahu nama suku-suku di Israel itu adalah nama anak-anak laki-lakinya Yakub dulu ya. Ada Isakar, Sebulon, dan Gad, Naftali, siapa lagi tuh, kalian masih hafal ya. Nah, sebenarnya anaknya Yakub kan ada 12 ya. Mestinya dibagi dong tanah itu menjadi 12 suku, tapi ternyata tidak. Hanya dibagi 11 bagian. Lalu suku apa dong yang gak dapat? Yang gak dapat adalah suku Lewi. Mengapa? Karena suku Lewi itu terdiri dari para imam. Dan diharapkan para imam itu tidak eksklusif menempati satu kapling atau tanah tersendiri. Tapi mereka adalah pelayan umat, harus berbaur dengan umat yang lain. Nah, begitulah anak-anak, kisah bagaimana orang-orang Israel akhirnya menetap di tanah yang dijanjikan Tuhan. Allah sangat setia pada janjinya. Ia menyertai umatnya menuju ke tanah terjanji, yaitu Kanaan. Anak-anakku yang terkasih, kita pun hendaknya diajak untuk menanggapi kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup kita dengan cara kita melakukan kehendak Allah, melakukan kebaikan dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dari situlah kita menanggapi kebaikan Allah, sama seperti orang-orang Israel pada masa itu menanggapi juga kebaikan Allah atas penyertaannya. Baik anak-anak, marilah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang bisa menanggapi kebaikan Allah. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pelajaran kali ini dengan baik. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya, dan kita akan bertemu dalam materi pelajaran berikutnya. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, selamat menjadi anak yang baik, Tuhan memberkati.